waktu ada muncul keraguan-raguan mau nikah dulu nggak ya, atau spesialis dulu nggak ya, atau investasi dulu nggak ya untuk supaya bisa punya rumah dan lain sebagainya. Halo teman-teman, kembali lagi di Jalan Bareng Podcast. Ya. Kali ini kita akan ngomongin hal yang biasa Kurang terjadi di kalangan-kalangan seusia kita nih. Ya. kan? Dan masih ada nyambungnya sama yang minggu lalu diobrolin sama Gishe. Ya, benar. Dari judulnya ada QLC ya. Yes. QLC ya. Yaitu Quarter Life Crisis. ya, betul. Oke, nanti itu apa dan bagaimana Injil memberikan harapan buat kita dalam masa-masa seperti ini. Oke, kira-kira ngomongin quarter life crisis nih Pi. Yang katanya tuh semua orang kan pasti ngadepin kan. Dan pasti ada di dalam perjalanan hidup seorang. Boleh ceritain gak kira-kira quarter life crisis kamu tuh apa sih? Kalau aku sebenarnya nggak ada momen kayak ya ini nih aku quarter life crisis gitu, aku nggak terlalu ngeh juga gitu. Tapi yang jelas-jelas memang di rentang umur segitu, umur awal-awal 20-an lah ya, sampai sekarang lah, di usia-usia itu sih mulai sadar mempertanyakan makna hidup gitu. Terus kayak kalau aku yang paling bermakna adalah pertemanan sih. Kok kayaknya pertemanannya makin kesini makin terbatas, bukan terbatas sih, makin segmented ya, kayak kok kayaknya circle-nya makin lama makin kecil gitu. Sama karir sih, pekerjaan, pilihan, terutama pas habis selesai internship itu masa-masa yang paling membuat gamang kayak kayak ini mau kemana ya habis ini. Setelah internship itulah mulai masa-masa yang ini habis ini kerja di mana ya, mau ngapain ya gitu. Kan mau ngerjain panggilan Tuhan tapi bentuknya kayak gimana, nah kayak gitu. Itu aku berasa di situ sih. Kalau kamu? Mirip dengan kamu ya, karena kita usianya sama. Kuliahnya sama lagi ya. Tapi memang dulu waktu kita habis kuliah itu memang definisi ini kita nggak jarang dengar. Iya, itu menariknya ya. Itu menariknya. Pada saat kita lagi ngalamin itu kita nggak tahu itu tuh apa gitu. Definisinya apa term untuk kondisi itu apa gitu kan. Walaupun aku udah tahu sih sebenarnya ada quarter life crisis, tapi aku nggak nyadar bahwa aku lagi di momen itu. Kalau gitu. aku belum tahu tuh definisi itu apa. Ya, Baru mungkin awal tahun 2019 lah, baru tahu tuh. Baru ngeh ya. Baru ngeh. Oh ini ternyata namanya quarter life crisis gitu. Ya kalau aku sama seperti yang kamu alami. Ya setelah internship itu memang ya kalau tracknya banyak teman kita yang juga lulusan FK pasti magang, setelah internship kemudian akan lanjut spesialis ya gitu. Ya jadi waktu ngelihat teman-teman udah berada di pad itu, kayaknya ngelihat hidupku kayaknya waktu aku habis internship aku pilih langsung bekerja di rumah sakit swasta, dan habis itu beberapa saat kemudian aku menikah dengan kamu, kemudian ada anak, dan kayaknya wow, kayaknya kita nih ngambil jalan yang kayaknya jauh beda dengan orang lain nih. Orang lain yang kita kenal gitu. Iya, orang lain yang kita kenal, dan akhirnya merasa kayak apa yang kita jalanin itu salah. Ya bumi kita berpijak saat itu kayaknya nih hal yang berbeda nih, dan kayaknya aku di wrong path nih. Aku harus segera kembali ke jalan yang benar, dan aku harus segera cari kesempatan untuk magang. Yaitu kemarin waktu sempat dikerja di rumah sakit swasta itu ya cari-cari magang juga kan. Kesempatan untuk dokter bisa diikutin tapi nggak nemu juga sampai akhir bekerja di situ. Dan kemudian nggak dapat, kemudian mau coba spesialis kamu nggak, yang aku out of nowhere tiba-tiba ke FKUI ngambil form untuk daftar spesialis. Oh iya benar ya? Pernah. Oh iya benar. Iya benar. Kan? Dan itu nggak jelas banget sih. Ya maksudku hanya karena melihat pad orang lain yang berjalan di jalannya mereka gitu. Dan aku merasa apa yang ku jalan ini salah dan aku butuh kembali lagi ke jalan yang benar. Merasa kayak gitu. Itu sih. Apalagi setelah berkeluarga dan sebagainya, kebutuhan finansial, kebutuhan hidup untuk makan sehari-hari, itu jadi kayak menambah krisis beban, dan akhirnya aku panik gitu. Iya. Gimana aku sebagai suami, kepala keluarga, bapak bisa memenuhi ini semua gitu loh. Iya benar. Oke. Nah tapi sebenarnya banyak lagi sih yang bisa memicu krisis ini ya, dan tiap orang tuh beda-beda krisisnya apa. Ya gitu. Tapi kalau yang tadi kita sempat cari-cari tentang si quarter life crisis ini, sebetulnya sih ini kayaknya inevitable ya, bisa kita bilang kali ya. Maksudnya hampir setiap orang pasti akan mengalami momen ini. Kalau dulu itu
terminologinya di usia 20 sampai 30 lah gitu, 25 sampai 35 ada juga yang bilang. Nah, tapi ada di artikel yang tadi kita baca juga katanya tuh di era yang terutama di 1 dekade terakhir ini ada istilah namanya emerging adulthood. Jadi justru usia mengalami quarter life crisis ini makin lama makin maju gitu. Jadi sekarang yang teman-teman yang berusia 18 tahun sampai 25 tahun itu mulai mengalami ini gitu. Jadi yang habis SMA lah itu berarti iya, benar. SMA, ya? Iya, jadi di usia 18 iya sih awal-awal masuk kuliah mulai berpikir tuh, ini sebenarnya aku tuh hidup untuk apa sih gitu, kemana sih, ini aku mau ngapain sih, ini jalurku tuh udah yang kayak tadi kamu nanyain ya, jalurku nih udah benar apa belum sih kayak gitu. Dan uniknya perbedaan antara quarter life crisis dengan krisis-krisis hidup kita setelahnya gitu, kayak midlife sama late life gitu, yang waktu udah geriatri udah usia lanjut. Perbedaannya adalah kalau krisis-krisis yang di usia lanjut atau di midlife itu banyak dicetuskan sama hal-hal yang eksternal, kayak misalnya kehilangan pasangan atau terdiagnosis penyakit kronik tertentu atau kehilangan anak misalnya atau orang tua kayak gitu. Tapi atau retirement ya. Iya, atau retirement, masuk usia pensiun betul. Nah, tetapi di usia yang quarter life crisis ini pencetusnya adalah internal gitu, dari faktor internal dari diri sendiri yang memang mencari makna hidup. Jati diri ya. Iya, mempertanyakan pathway yang lagi dijalani, tujuan hidup, cita-cita, terus karir, atau mungkin kalau yang lagi berpacaran, ini orang bener nggak sih gitu, ini pasangan jadi kita, pasangan gua gitu. Iya, dan lain sebagainya, banyak lagi gitu. Dan kadang kalau kita terlarut di dalam krisis ini akan timbul gejala-gejala. Nah, ini kalau misalnya cari-cari tuh di internet, gejala-gejala quarter life crisis itu biasanya yang timbul adalah anxiety, abis itu sedih, bingung, gelisah, takut, cemas dan lain sebagainya gitu. Biasanya diwarnai atmosfernya dengan feeling emosi-emosi seperti itu gitu. Nah, kalau menurut kamu sebenarnya kenapa sih ya gejala-gejala tersebut dapat muncul? Ini kayak lagi kuliah. Apa etiologinya gitu? Saya penyebab dari munculnya gejala-gejala itu gitu. Ya, setelah kita internalize ya. Ini benar-benar kayak lagi kuliah dulu aku di ruang anatomi. Oke. Tapi menurut assessment kita, jadi kayak betul. Ini terbagi dalam 2 cabang besar. Nah, yang pertama itu karena kita nggak bisa melihat apa yang akan terjadi ke depan, what's next, what's in the future gitu. Aku nggak bisa tahu gitu kan. Sama yang kedua adalah waktu kita menghadapi keraguan di momen masa sekarang ini. Ya, jadi ada keraguan di saat sekarang menghadapi pekerjaan sekarang, status sekarang, dan lain sebagainya dalam masa sekarang ini. Jadi ya itu yang ketidaktahuan kita akan masa depan dan keraguan kita akan masa sekarang. Ya, itu membuat kita jadi quarter life crisis. Ya, kalau yang di bagian yang pertama itu yang ketidaktahuan kita akan masa depan itu aku setuju sih. Jadi kayak karena kita nggak bisa memprediksi ke depannya itu akan kayak gimana. Apakah plan kita di masa sekarang ini hasilnya akan berhasil atau buruk. Terus kalau berhasil seberhasil apa, kalau buruk seburuk apa gitu. Karena kita kurang bisa memiliki kemampuan untuk itu, akhirnya kita jadi muncullah rasa takut, ragu, cemas gitu kan. Dan ya itulah sense of kehilangan kontrol gitu akan diri sendiri gitu kan. Benar banget tuh istilahnya. Karena aku nggak bisa mengontrol apa yang terjadi di depan, jadi cemas, jadinya aku anxious, cemas, gelisah, apa yang akan terjadi next gitu kan. Iya kayak gitu, betul sih. Nah terus kayak mana nih Pak? Nah terus untuk bagian yang ragu akan masa sekarang itu terlebih lagi di exaggerate karena melihat kondisi teman-teman yang kayak tadi, iya kan? Kayak aku melihat teman-teman yang bahkan udah jadi spesialis ya. Udah jadi spesialis, bahkan ada yang berencana ngambil SP2 kayak gitu, yang berencana jadi konsultan langsung. Itu kayak makin merasa, wow gua kapan gitu. Masa sekarang ini bener gak sih aku kayak gini? Jangan aku salah nih, masa aku belum spesialis sih udah umur 30 kayak gitu kan. Dan akhirnya ragu akan jadi melebar kemana-mana. Ragu akan memilih kamu atau itu nikah, ragu punya anak, membesarkan mereka dan sebagainya. Kemudian ragu dengan karir sekarang di public health. Dan akhirnya beragam macam itu keraguan mulai datang. Dan ya waktu kita punya sikap yang kayak gitu, lagi-lagi kita
sebenarnya ragu akan kebaikan Tuhan, mempertanyakan Tuhan sebenarnya benar nggak sih kamu pimpin aku di sini kayak gitu. Jangan-jangan nih aku salah ngikutin kamu terus-terusan dari sampai sekarang ini kayak gitu. Hanya karena melihat pada usia sekarang ya disejajarkan dengan timeline orang lain. Iya, setuju. Ya padahal kan nggak kayak gitu. Ya benar. Karena kayak yang kemarin minggu lalu diobrolin sama Gisha juga gitu kan. Kadang-kadang rendah diri atau dalam terminologi yang topik ini mungkin kayak gejala krisis itu berlebihan muncul ketika kita mencoba untuk mengapply path-nya orang lain ke path-nya kita gitu. Betul. Waktu kita mau adapt timeline-nya peer group misalnya atau teman-teman yang lain ke timeline-nya kita yang padahal mungkin menurut Tuhan gak kayak gitu gitu. Dan akhirnya ya tadi itu yang muncul keraguan akan kebaikan Tuhan. Jadi muncul if only. Jadi kayak kalau aja dulu tuh begini pasti nanti kalau aja begini. dulu BPDS dulu baru merit. Ya misalnya ya kayak gitu. Ya karena kita ya ragu. Nah terus lah jadi kemudian solusinya apa nih kira-kira ya? Maksudnya apa sih yang gimana ya caranya? Karena krisis ini kan yang tadi ya inevitable pasti akan terjadi. Jadi kayak mana dong kalau misalnya kita lagi menjalani itu atau mungkin akan menjalani itu. Apalagi kalau ada di artikel yang ada yang Harvard Business itu review dia bilang late 20 itu adalah masa yang paling krusial dan yang paling buruk katanya. Ya itu kita sih ya. Ini tahun terakhir usia kita ada 2 aja di depannya ya. Ya gitu. Nah terus salah gimana? 3 nih tahun depannya. Tahun ini ya. Nah jadi gimana dong karena itu nggak bisa kita pungkiri gitu. Sebuah keniscayaan. Nah jadi gimana kira-kira ya? Ya tadi karena kita berpikir 2 cabang masalahnya itu kayaknya jadi kayak polutan gitu di pikiran kita, jadi mempolusi. Kita nggak bisa berpikir jernih, melihat sesuatu dengan jelas kayak gitu. Ini sebenarnya baik kayak gitu kan. Itu kita membutuhkan, kalau istilah di dunia medis tuh solution for pollution is delusion gitu. Kalau untuk debri demang luka, membersihkan luka tuh dialirin dengan hasrat menjadi dokter bedah. Enggak kesampaian. Oke, lanjut. Kita bukan ngomongin itu ya. Tapi intinya itu ya, solution for pollution is delusion. Jadi delusion itu bagaimana kita melarutkan polusi yang ada di pikiran dan hati kita ini ya dengan firman Tuhan kayak gitu. Tapi kok kayaknya jawabannya simple banget, tapi enggak. Kita akan coba elaborate ya. Ya, kita akan bagi dalam 6 hal. Ya. Supaya bisa praktikal dan juga bisa teman-teman coba, dan ini kita elaborate dari berbagai sumber yang juga gospel center tentunya. Ya. Jadi yang pertama, polutan yang pertama tadi kan soal kita nggak tahu melihat masa depan kan, kita nggak bisa predik dengan keyakinan 100% akan terjadi ini di masa depan kayak gitu. Yang pertama adalah percaya kepada Tuhan. Ya, percaya kepada Tuhan yang apa? Kita ingat karakternya Tuhan itu adalah Allah yang kekal gitu loh. Allah yang sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan gitu. Dan hidup kita ini kan seperti uap katanya kan. Seperti sekam yang ditiup angin gitu. Dan hidup kita ini singkat banget 70 sampai 90 tahun. Jadi mintalah hikmat pertolongan kepada Allah yang kekal gitu loh. Yang dia sebenarnya sudah melihat timeline hidup kita sejak kita dari kandungan sampai kepada akhir kita mengembuskan nafas terakhir kita gitu. Anchor yang harus kita benar-benar pegang bahwa ketika kita bingung, cemas, gak tahu kehilangan arah, tanyalah kepada pemilik hidup itu sendiri, yaitu Allah yang hidup, yang kekal, yang akan drive timeline hidup kita ini sesuai dengan timelinenya dia. Yang berada dalam kekekalan sudah dia tetapkan supaya kita tuh menjadi anak-anaknya, kita dia pakai untuk menjadi berkat, kita dia pakai untuk mendatangkan kerajaannya di tengah-tengah dunia di mana kita akan ditempatkan kayak gitu. Nah, jadi bukan merely untuk memuaskan kita, memuaskan egonya kita untuk menjadi seseorang yang hebat, seseorang yang dipandang orang lain, berguna, bermanfaat dan lain sebagainya kayak gitu. Setuju sih. Jadi kalau misalnya bertanya-tanya, quarter life crisis kan sebenarnya juga kurang lebihnya bertanya soal panggilan hidup dan tujuan hidup kan gitu ya. Ya kalau mau tahu tujuan hidupnya apa, ya tanyakan kepada yang menciptakan hidup gitu. Ya jadi percayakan hidup kepada dia yang memiliki hidup kita gitu. Jadi itu pasti akan tepat guna jadinya hidup kita ini gitu kan. Nah menyambung yang pertama tadi, yang berikutnya adalah dalam menghadapi masa-masa krisis ini, yang tadi untuk menetralkan keraguan-raguan akan
jalan yang udah kita pilih ini atau apa gitu misalnya, ingat lagi sih akan kebaikan-kebaikan yang sudah Tuhan tunjukkan kepada kita di masa-masa yang lalu gitu. Pasti banyak lah kan, maksudnya pengalaman-pengalaman hidup kita bersama-sama dengan Tuhan, gimana dia menyelamatkan kita, gimana dia menolong kita, mencukupkan kebutuhan kita, menolong kita dari bayi sampai gede gitu kan. Itu kan pasti ada juga lah, pasti campur tangan Tuhan kan memelihara kita gitu. Despite of all problems yang mungkin terjadi di dalamnya. Nah, tetapi kan Tuhan tetap baik memelihara kita. Dan terlebih lagi nih, seburuk-buruknya kalaupun misalnya kita nggak bisa nih lihat kebaikan Tuhan, atau misalnya kita tiba-tiba lupa gitu apa yang udah Tuhan lakukan dalam hidup kita gitu. Ingatlah satu hal gitu, bahwa dia sudah membuktikan kebaikannya ketika Kristus mati bagi kita. Bahkan ketika kita masih berdosa gitu, dia mati bagi kita waktu kita masih jadi seterunya Allah. Dan itu buat apa sih? Supaya kita nggak dimurkai Allah lagi gitu. Karena Allah murkanya udah dipuaskan di dalam Kristus ketika ia mati di kayu salib. Dan juga supaya apa? Supaya kita punya relasi sama Allah. Supaya kita juga jadi tahu tujuan hidup kita tuh apa gitu. Waktu kita berelasi dengan Allah, kita jadi bisa freely nanya sama dia apa tujuan Allah untuk hidup kita. Jadi ketika menghadapi keraguan-raguan akan tujuan hidup dan hidup secara keseluruhan, ingat lagi lah akan kebaikan-kebaikan Allah, dan yang paling ultimate ingat akan the gospel itself sih, Kristus yang udah mati di kayu salib buat kita gitu. Yang itu akan mendorong kita untuk hidup, melanjutkan hidup gitu, bahkan ketika melalui krisis ini sendiri gitu. Kemudian yang ketiga, expect akan adanya krisis itu sendiri gitu. Jadi kita nggak boleh ketika kita mencapai umur 20-an atau untuk teman-teman yang udah akan selesai internship akan berpikir aku nggak mau ada quarter life crisis dalam hidupku, nggak. Jadi kita pikir krisis itu perlu untuk kita harapkan supaya dalam krisis itu bertumbuh gitu loh. Benar. Nah, karena pertumbuhan itu tidak akan ada di dalam comfort zone gitu. Dia harus ada dalam situasi yang sulit sehingga kita bisa bertumbuh ya kan. Jadi krisis-krisis di masa-masa quarter life ini pun boleh kita harapkan, dan waktu kita mengharapkan itu pun kita punya Tuhan yang bisa kita andalkan untuk kita bisa menjalaninya dengan baik ya gitu kan. Nah, jadi waktu ada muncul keraguan-raguan mau nikah dulu nggak ya, atau spesialis dulu nggak ya, atau investasi dulu nggak ya untuk supaya bisa punya rumah dan lain sebagainya. Iya betul. Atau mau resign nggak ya, atau tetap di sini nggak ya gitu. Iya, jadi harapkanlah itu semua, tapi waktu mengharapkannya itu hadirkan Tuhan bersama-sama dengan kita waktu kita menjalaninya kayak gitu ya kan. Iya benar. Bukan berarti maksudnya ketika kita tahu banyak teori tentang quarter life crisis, atau ketika kita tahu juga bahwa dan percaya bahwa Allah baik dan memelihara hidup kita, itu nggak berarti krisisnya tuh jadi nggak ada gitu jadi hilang ya kan. Jadi hilang. Gitu. Krisisnya tuh harus tetap di-expect karena inevitable, itu akan tetap ada dalam hidup kita. Nah, tapi the way we go through the crisis itu yang jadi berbeda ketika kita tahu kebenaran-kebenaran dalam firman Tuhan. Ngomong masalah krisis, kita sebenarnya tadi siapa ya tokoh di Alkitab yang di masa mudanya dia menghadapi krisis gitu. Nah, kita berpikir semuanya. Iya benar. Pas kita pikir-pikir, ilah semua tokoh dalam Alkitab itu pasti akan menghadapi krisis. Coba sebutkan Musa udah jelas banget kan, di 40 tahun pertama hidupnya dia di transisi antara 40 tahun pertama dan 40 tahun kedua kan ditandai dengan krisis gitu. Oke, berikutnya Abraham. Abraham udah jelas banget juga ya kan. Iya, mundur tadi ya Abraham. Iya, kamu mau mundur ya. Abraham, Yusuf ya kan. Yusuf tuh yang maksudnya waktu krisisnya berkali-kali bertubi-tubi lagi ya. Iya, dan aku sih membayangkan ya waktu dia di Mesir gitu, di menjalani masa-masa yang dia nggak enak jadi budak, tahanan, di penjara juga waktu udah ada secercah cahaya nih, kayaknya nih aku akan bisa nih bebas. Tapi ternyata dia harus nunggu beberapa waktu. Di masa-masa krisis itu dia pasti kan, ini gimana sih kok gak sinkron, dulu dikasih mimpi bahwa 11 akan tunduk kepadanya gitu. Tapi kok yang dijalanin sekarang kayak gak sinkron dengan apa yang dia mimpiin gitu. Itu kan pasti dia melalui krisis itu kan. Dan pengalaman dia di masa menjalani itu kan kita gak tahu kan. Iya. Kita enak waktu kita melihat firman Tuhan, kita udah tahu endingnya dia akan jadi pemimpin. Dia orang nomor 2-nya di Mesir waktu itu. Betul, tapi at the moment Yusuf menjalani itu dia gak tahu kan. Tapi yang kita bisa lihat dia menjalaninya bersama dengan Tuhan. Bahkan waktu krisis dia pun digoda oleh istrinya Potifar. Dia bilang dia bukan akan berbuat jahat kepada si Potifar, tapi bagaimanakah aku dapat melakukan hal yang buruk ini terhadap Allah gitu. Iya betul. Jadi itu waktu dia menghadirkan Allah di dalam setiap krisis dalam setiap dia
kita ngeliat nggak menggerutu. Iya. Dia tetap menjalani hidupnya ya as it is gitu. Iya, Sebagaimana itu ada, dan Tuhan akan di dalam kekekalannya tuh akan menolong dia Iya. menempuh sampai pada titik oh di sini rupanya Tuhan Iya, gitu. Atau kita menghadapi krisis-krisis ini, kita melihat 10-20 tahun ke depan, oh ini rupanya maksud Tuhan waktu dulu itu. aku umur 20 Betul. tahun. 30 Dan yang tahun luar gitu biasanya ya. lagi itu kelihatan waktu Yusuf apa yang dia katakan ketika saudara-saudaranya datang itu Iya. kan, yang dia bilang kamu mereka-rekakan yang jahat, tetapi Allah ngerjain yang baik gitu. Allah memelihara satu bangsa gitu dengan aku mendahului kamu datang ke sini gitu kan. Dan yang kita tahu bangsa itu nantinya akan jadi Bangsa yang besar. bangsa yang besar, yang dari situlah Kristus nanti Iya. datang gitu kan. Jadi kalau ya maksudnya menjalani krisis harus di-expect tetap, dan di dalamnya hadirkan Tuhan, maksudnya libatkan Tuhan selalu ketika kita mengalami si krisis itu gitu. Kemudian berikutnya yang keempat adalah membaca firman Tuhan. Ya. Ini udah obvious banget lah ya, Ya, harus. obvious banget lah ya. Yang tadi kan kita mengharapkan Tuhan, ya. Ini kita menggunakan firman-Nya langsung dari Alkitab, ya. Jadi kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, dari mananya kita bisa mendapatkan hikmat bagaimana kita menjalani hidup, ya galilah firman Tuhan. Nikmatilah, ya karena kita tahu firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Karena nggak pernah dibilang firman itu lampu sorot Ya. buat jalan kita kayak gitu. Jadi waktu kita mengandalkan pakai firman Tuhan, aku akan tahu masa depan aku akan jadi orang sukses. Aku akan tahu begini, tidak. Ya mungkin sukses dalam dalam perspektif alam dan kita beda ya. Yang aku masukkan tadi sukses dalam pikiran kita. Ya. Ya. Karena pelita, karena sifatnya firman Tuhan itu adalah pelita, jadi dia tuh step at a time gitu. Waktu kita ada pergumulan ini, hikmat Tuhan akan cukup bagi kita pada momen itu. Ya, jadi kita akan berjalan bersama Tuhan dengan hikmat yang akan disediakan dari firman-Nya gitu. Iya, benar. Jadi nggak akan langsung gitu seketika hilang kabutnya yang tadi membuat kita kayaknya nggak bisa yang galau ya. Galau gitu kan. Iya, iya benar-benar. Dan menariknya lagi ya kalau berjalan dalam firman Tuhan, misalnya nih kita bingung nih ya mau kerja dulu atau mau S2, nggak ada gitu Nggak ya, ada, kamu nggak kerja ada. dulu gitu kan, nggak ada. Nah tetapi dalam firman Tuhan kalau kita diam terus di dalam firman-Nya, maksudnya setiap hari spend time untuk baca firman Tuhan, menggali firman Tuhan, baca buku-buku yang baik tentang firman Allah gitu, itu akan membuat kita berhikmat tadi yang kata Bobby bilang untuk memutuskan situasi-situasi yang spesifik gitu di masa kita sekarang. Nah jadi maksud aku tuh gini, kadang-kadang kan waktu kita menghadapi pergumulannya, nah disitulah kita baru buka Alkitab gitu. Jadi nah maksudnya tanpa kita sebelum-sebelumnya punya pengalaman dulu membaca, menggali dan mengambil hikmat gitu dari firman Allah Tuhan. gitu. Karena ini tuh bukan work like magic yang gitu, yang kayak tongkat ajaib gitu, bukan, tapi gua mau apa? Mau tahu aku menikah dengan siapa misalnya. Iya, enggak, tapi kita harus punya yang memang udah dari dulu, dari lama kita udah punya hubungan pribadi yang baik dengan Tuhan dan punya disiplin yang membaca Alkitab dengan baik juga gitu. Ya, salah satunya itu mungkin bisa mempraktekkan Bible reading ya. Bible reading selama 1 tahun gitu. Iya, Bible reading maksudnya baca seluruh Alkitab. Ya boleh sih selama setahun, 3 tahun ataupun 5 tahun. Atau 8 tahun. Plan-plannya. Ada kok plan-plannya, boleh teman-teman cari nanti. Intinya apa? Untuk tadi sih, untuk mendilusikan polutan-polutan dalam hidup kita ini gitu loh. Terlalu banyak sudah kita mendengarkan dunia, mari kita lebih mendengarkan kepada Tuhan gitu. Betul, firman-Nya. Oke, kemudian yang berikutnya adalah berdoa untuk hikmat dari Tuhan. Ya, ini ada korelasinya dengan yang sebelumnya. Jadi firman Tuhan itu waktu kita membaca dan merenungkannya itu akan mensaturasi hidup kita. Jadi setiap hikmat keputusan yang timbul dari pikiran kita itu sudah ada buah-buah dari firman Tuhan yang kita baca sebelumnya kayak gitu. Jadi kayak kata Yakobus 1 ayat 5 ya. If any one of you needs wisdom ask God for it gitu. Barang siapa membutuhkan hikmat, mintalah pada Tuhan kayak gitu. Dan aku pikir ini sangat berkorelasi sih waktu kita menghadapi krisis kita ya beberapa waktu kemarin, waktu memutuskan sekolah apa, spesialis atau S2 atau enggak sekolah sama sekali, atau kerja terus kayak gitu. Karena pengalaman itu krisis kita 3 tahun terakhir ya kayaknya. Yes, 3 tahun terakhir ini.
Atau memang mau homeschooling benar-benar kayak gitu kan. Iya. Dan lain sebagainya itu kan ya keputusan-keputusan yang sebenarnya kalau secara harafiah nggak mungkin kita bisa cari di Benar. dalam Alkitab. Tapi Alkitab menolong kita untuk punya discernment, untuk punya hikmat, menentukan keputusan apa ya Tuhan next aku akan putuskan atau ambil kayak gitu. Ya benar. Kemudian yang terakhir? Ya yang terakhir adalah sharing sih sama orang percaya lainnya. Yang kita maksudnya secara rohani kita percaya gitu. Atau mungkin juga bisa share ke orang yang sudah lebih dahulu mengalami kondisi serupa gitu. Kayak jangan bosan-bosan ya sebutin soal KTB ya, karena memang kami maksudnya mengalami banyak benefit pertumbuhan di dalam kelompok tumbuh bersama KTB ini gitu. Nah di KTB tuh kita sering KTB Pasutri gitu ya, sering tanya, Kak dulu waktu kayak gini gimana ngadepinnya, Kak waktu dulu menikah di tahun segini kayak gimana sih caranya membesarkan anak-anak tapi tetap ini, terus memutuskan A, B, C kayak gimana sih. Nah itu kita banyak belajar dari orang yang sudah menjalaninya. Yang sudah menjalaninya dan kita lihat hidupnya faithful gitu. Dari masa mudanya hingga saat dia sudah berusia lanjut pun kita lihat kesetiaannya sama Tuhan tetap dia pegang, dan itu kita bisa belajar daripada mereka. Atau misalnya nggak ada figur yang kayak begitu di sekitar hidup kita bisa kok tetap cerita ke teman kita yang kita percayai gitu, dan yang kita tahu juga sevisi sejalan di dalam Tuhan, ya sama-sama berdoa aja memohon hikmat untuk itu. Dan ketika cerita ke teman yang sebaya gitu ya, gue lagi pergumulan ini nih, lu lagi gimana gitu, malahan jadi saling bisa share gitu ya, apa yang saling menguatkan gitu, insight apa yang dia dapat dari firman Tuhan, kita insightnya apa, dan saling share satu dengan yang lain gitu. Jadi not necessarily harus ke orang yang udah mengalami itu dulu gitu. Kalau nggak ada ya cerita aja ke teman dekat ya betul. Karena kita mah percaya lah ya, Roh Kudus mah bisa bekerja gitu dalam diri setiap orang, dan hikmat tuh bisa ada kok dari mana-mana aja gitu. Ya selama kita percaya kita jalan bareng-bareng sama Tuhan. Karena manusia juga menajamkan manusia seperti besi menajamkan besi kan? Iya benar, setuju sekali. Nah kira-kira begitu teman-teman yang bisa kita sampaikan ya, sharing kita di hari ini. Ini juga bukan berarti kita udah melalui ini sih. Iya, gitu. QLC dengan smooth dan pasti yakin kita mulus banget lah gitu. Enggak sih. Benar. Kita dan masih tetap kita juga sejujurnya deg-degan akan krisis-krisis apa yang akan terjadi di masa yang akan datang gitu. Jadi kita posisinya sama-sama belajar gitu. Sama-sama mencoba untuk mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan di dalam krisis-krisis kita yang lagi kita jalanin gitu. Jadi ingat lagu sekolah minggu ya? Iya, yang mana lagu sekolah minggunya? With Christ in the vessel we can smile at the storm. Ya, smile at the storm. Ya mungkin ya QLC ini storm buat hidup kita. Badai kecil atau mungkin badai besar. Tapi dengan Kristus ada di perahu hidup kita bisa menghadapinya dengan sukacita. Ya betul, setuju sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi di episode berikutnya ya teman-teman. Ya teman-teman, semangat. Semangat.